Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Seperti biasa, sebelum belajar mari kita berdoa. Ayo. Kelasnya pimpin doa. Doa dimulai. Doa dimulai. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ayo, sampai kasih ingat. Iya, betul. Bineka Tunggal Ika. Apa itu Bineka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap Iya. Kemarin kita sudah belajar tentang Bineka Tunggal Ika. Sekarang kita tinggal melanjutkannya. Oke? Buka bukunya. Tema 7. Indahnya keragaman di negeriku. Ayo buka. Udah. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, budaya, agama, dan ras di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Yang terakhir, pengertian melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda. Pada halaman ini kita coba ikut perhatikan. Kalian perhatikan dan dengarkan nih kalau membacakannya. Indahnya keragaman di negeriku. Bineka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bineka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bineka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan MPU Tantular. MPU Tantular hidup pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bineka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Ayo, perhatikan lagi gambarnya. Setelah kita baca dan perhatikan, ibu ingin bertanya. Pertanyaannya, perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Ayo, siapa yang mau jawab? Oh iya, tuh. Jawaban dari Aisyah tentang perbedaan apa saja yang ada di Indonesia: suku, bangsa, agama, bahasa, budaya, ras, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana sikapmu terhadap perbedaan-perbedaan di Indonesia? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya. Pertanyaannya, bagaimana sikapmu terhadap perbedaan-perbedaan di Indonesia? Jawabannya, saling menghargai dan menerima keberagaman atau sikap toleransi. Dan tadi selanjutnya, buka buku halaman sudah dilihat. Sekarang kita lihat tema satu ini. Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bineka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa.
Suku apa? Jawa. Yang paling sedikit? Iya. Oke. Dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, ayo tadi masih yang ingat? Yang paling banyak tadi apa? Suku apa? Yang paling sedikit suku apa? Iya. Oke, sampai di sini paham? Tahu. Ayo coba perhatikan gambarnya. Itu ada gambar apa aja? Terus, ayo perhatikan gambarnya. Ingatkan. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Apa itu? Delman. Coba ceritakan kepada teman-temanmu. Apakah teman-temanmu juga menjumpai jenis alat transportasi seperti yang kamu sebutkan? Ini dia alat transportasinya. Ada apa aja itu? Perhatikan lagi gambar Betty, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Salah satu persamaannya apa? Alat transportasi tersebut menggunakan iya, binatang, kuda, kerbau, sapi, ya kan? Nah, kira-kira siapa yang sudah pernah menggunakan alat transportasi salah satunya di gambar ini? Siapa? Ayo Sipa, mau apa? Ibu minta kamu ceritakan. Oke, Sipa pernah menaiki delman. Tadi cerita dari teman kita, pengalamannya menggunakan alat transportasi. Yang digunakan Sipa tadi alat transportasi apa? Delman. Alat transportasi tradisional seperti delman dan becak dapat bergerak karena apa? Alat transportasi tradisional seperti delman atau becak dapat bergerak karena dipengaruhi oleh gaya yang diberikan oleh manusia atau hewan. Contohnya delman bergerak karena gaya tarik dari kuda. Sedangkan becak bergerak karena gaya dorong dari manusia yang menggayuh. Gaya dalam konteks fisika. Gaya sebuah interaksi yang dapat menyebabkan perubahan gerak atau bentuk pada suatu benda. Gaya dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan pada benda. Halaman 5. Ayo persiapan. Paham ya? Sampai di sini paham? Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. maupun agama. Kita juga sudah mempelajari tentang alat transportasi tradisional dan alat transportasinya bergerak karena gaya, contohnya jok, delman, dan becak. Kesimpulannya, Indonesia memiliki keberagaman yang kaya, baik dalam suku bangsa, budaya, apalagi sosial maupun agama. Keragaman ini menjadi kekayaan bangsa yang harus dijaga serta dilestarikan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kita juga sudah mempelajari tentang apa tadi? Alat transportasi tradisional. Apalagi alat transportasi bisa digerakkan karena adanya apa? Gaya. Alat transportasi contohnya Delman dan becak. ya betul, delman dan becak dan banyak yang lainnya. Oke, tugas untuk kalian kerjakan di rumah yang bagian itu ya. Oke. Nah, pesan ibu hari ini untuk kalian
Anak-anak ibu, mari kita jaga kerukunan dan persatuan. Kita harus saling menghargai, tidak memandang suku, ras, agama, ataupun warna kulit seseorang. Kita semua sama. Kita semua berharga dan kita harus saling hidup berdampingan